المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين ثم قال Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-342. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mafatihaz rizqi mutawajjihatun nahwal arsy fayunzilullahu ta'ala 'alan nasi arzaqahum ala qadri nafaqatihim faman kassara kussira lahu wa man qallala kullila lahu rawahu Daruqutni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para tokoh masyarakat, jamaah masjid Al-Muhajirin yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat mata, nikmat kesehatan, nikmat berpikir dengan cerdas dan pintar, nikmat bahwa kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itulah nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain. Karena nikmat iman, nikmat Islam merupakan nikmat yang menyelamatkan kita hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah menjadikan kita manusia-manusia yang selalu konsekuen, selalu istiqomah di dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian selanjutnya selawat dan salam kita tujukan hanyalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah mengangkat kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, yang belajar ilmu, darajat, akan beberapa derajat. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang punya ilmu itu derajatnya sangat tinggi.
Karena semua ibadah yang kita lakukan harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, ibadah kita tidak sah. Kecuali masih baru belajar, masih taklid, itu enggak masalah. Tapi kalau kita udah lama jadi orang Islam, ya sholat tapi enggak tahu ilmunya. Ya, kemudian puasa enggak tahu ilmunya. Haji enggak tahu ilmunya, dan ibadah-ibadah lainnya, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Begitu kata kitab Zubat. Ya, fa kullu man bi ghairi ilmin, maka setiap orang yang tanpa ilmu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, ia beramal, beribadah. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya ditolak dan tidak diterima. Nah, oleh karena itu kalau kita masih ngaji, masih belajar, sementara kita masih belum tahu taklid sahih, itu enggak masalah, boleh. Tapi udah enggak ngerti, udah enggak tahu, enggak ngaji. Salat si rajin, ibadah si rajin, tapi taklid buta terus. Tapi kalau ditanya rukun salat ada berapa? Ya. Minimal dihitung 13. Ulama menghitungnya ada yang 14, ada yang 17, ada yang 18. Dibagi berapa? Dibagi 3. Yang pertama rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Apa itu rukun qalbi? Rukun qalbi itu niat. Karena adanya di mana? Dalam hati. Kalau kita ibadah enggak niat, ibadah kita sah enggak? Tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Semua amal pekerjaan itu tergantung niatnya. Nah, oleh karena itu niat itu disebut rukun qalbi, rukun hati. Semua ibadah termasuk sholat, termasuk masuk Masjid Al-Muhajirin ini, rumah Allah. Ini Bapak Ibu ketika masuk ke masjid ada niat enggak i'tikaf? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Itu niatnya bahasa Arab. Bahasa Indonesianya aku niat iktikaf di ini masjid selama ada saya di masjid karena Allah Ta'ala. Ada enggak niat begitu? Dalam hati aja. Ada deh ya. Kalau doanya sih untuk masuk masjid udah pada hafal kali. Udah ditulis itu ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah diriku untukku pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang. Insya Allah Allah udah buka tuh pintu rahmat kasih sayang. Dan kita juga dapat pahala 3. Pahala yang pertama, niat masuk masjid. Pahala yang kedua, i'tikaf di masjid. Pahala yang ketiga, ngaji. Duduk mana? Di majelis taklim. Walaupun kelasnya mustami'in, pendengar. Ya, kun aliman. Kata Nabi SAW, jadilah kamu orang yang punya ilmu. Apa tugasnya orang yang punya ilmu? Ngajar, menyampaikan ilmu-ilmu agama. Ya, itu tugasnya. Enggak punya ilmu, au muta'aliman, atau belajar. Kalau muta'aliman itu orang yang belajar dalam arti pegang kitab, pegang pulpen, enggak pegang kitab, nyatet. Itu namanya muta'alim. Muta'alim enggak sanggup. Yang pertama udah sepuh kayak saya ini.
Yang kedua, tangan udah gemeter. Ya. Au mustami'an, dengerin. Dengerin aja itu udah dapat pahala, udah ngaji namanya. Dengerin juga nggak bisa. Kadang-kadang denger, kadang-kadang kagak. Karena udah sepuh ya. Kadang-kadang error gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak error nih. Tapi sekarang error. Saya sangka sekarang ini ahad kedua. Ahad kedua itu saya biasanya ngajar di Masjid Baitul Hikmah. Nggak jauh dari rumah saya. Pakai mobil paling 10 menit. Anak saya bilang, nih minggu ketiga Pak. Ya Allah. Pas sampai di tol udah mau azan. Jadi mohon maaf kalau agak terlambat ya. Tapi alhamdulillah keburu sholat berjamaah. Jadi yang pertama muta'alim, belajar. Ya. Yang kedua mustami, dengerin. Dengerin nggak bisa. Au muhibban, atau senang aja sama orang ngaji. Walaupun dia nggak datang, ya dengerin aja dari rumah, atau memang nggak bisa datang karena sibuk. Muhibban, cinta sama apa? Orang yang ngaji, orang yang belajar. Itu yang keberapa itu? Yang keempat ya. Wala takun khomisan. Janganlah kamu menjadi yang ketiga. Yang kelima. Wala takun khomisan, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Belajar kagak, muta'alim kagak ya belajar, dengerin juga kagak, cinta juga kagak. Apalagi terus? Jadi yang pertama belajar, mengajar ya. Yang pertama mengajar dulu, punya ilmu. Yang kedua belajar. Yang ketiga dengerin. Yang keempat cinta. Ada yang ngajar kagak, belajar juga kagak, dengerin juga kagak, cinta juga kagak, malah gedek. Wala takun khomisan, janganlah kamu jadi yang kelima. Patahlak, kamu menjadi orang yang binasa. Nauzubillah min zalik. Baik, sekarang kita masuk hadis. Hadis yang ke-342, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna, sesungguhnya bahwa mafatihar rizki, pintu-pintu rizki." Wah. Ini yang hadir pada punya nggak pintu-pintu rizki? Setiap orang pasti dikasih rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, begitu kata Allah. Tidak ada satupun yang melata di permukaan bumi ya kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Cuman ada yang banyak, ada yang setengah banyak, ada yang sedikit, ada yang sedikit banget. Inna mafatihar rizki, sesungguhnya kunci-kunci rizki, mutawajjihatun, mengarah nahwal arsy, ke arah aras. Aras itu makhluk Allah yang Allah ciptakan paling besar, sehingga digambarkan bahwa dunia ini kalau dibandingkan dengan aras, seperti kita melempar uang logam, 500 rupiah yang logam itu, di lapangan bola Senayan. Ya, di lapangan bola Senayan. Itu duit yang 500-an dari logam itu dunia yang kita tempati. Sedangkan lapangan bola yang luas itu aras. Kecil sekali kita ini. Nah, jadi pintu-pintu rezeki itu mengarah ke arah aras. Kemudian fayunzilullahu ta'ala 'alan nasi arzaqahum.
Maka Allah Ta'ala menurunkan kepada manusia akan rezeki-rezeki mereka. Ala qadri nafaqatihim. Menurut ukuran nafkah yang mereka berikan. Kita punya anak, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 9. Zaman sekarang ada nggak Bu yang anaknya 9? Ada 9 misalnya. Kemudian di rumah kita tinggal juga ibu kita yang sudah tua renta, ponakan, ada berapa lagi itu semuanya. Itu rezekinya akan diberikan oleh Allah. Walaupun usaha kita biasa-biasa saja, tidak sukses, juga enggak sukses. Sukses kagak, enggak sukses juga kagak, di pertengahan. Tapi ada aja rezekinya itu. Bahkan kadang-kadang rezekinya itu sesuai dengan beban hidup yang dia alami. Makanya kalau mau rezeki banyak, supaya punya anak banyak gimana? Hah? Kita mau udah terlambat kayak saya nih. Cari lagi 1. Kalau enggak 3. Kalau enggak 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, cukup 1 saja. Ini yang hadir, kira-kira kalau 2 bisa nggak adil? Kata orang-orang, coba dulu. Itu urusan jodoh lah, terserah itu ya. Sebab kalau ibu-ibu pasti nggak setuju Bu ya. Jadi rezeki itu Allah turunkan kepada manusia ya, ala qadri nafaqatihim. Menurut ukuran nafkah-nafkah, belanja-belanja yang Allah berikan kepada mereka. Paman kasaro, barang siapa yang banyak rezekinya, kusirolahu. Ya. Paman kasaro, barang siapa yang banyak yang dinafkahinya, kusirolahu, niscaya diperbanyak baginya itu untuk nafkah. Waman qallala, dan barang siapa yang sedikit memberi belanjanya, bebannya, kullilalahu, niscaya disedikitkan juga rezekinya. Kata-kata rezeki itu jangan dianggap duit, jangan dianggap harta yang berlimpah. Kesehatan termasuk rezeki. Buat apa kalau duit banyak sakit melulu? Enak nggak kira-kira? Mendingan mana duit banyak sakit, tapi duit dikit sehat? Pasti duit banyak sehat. Serakah namanya. Itu pasti begitu. Nah begitulah kata Rasulullah SAW tentang rezeki yang Allah berikan, tergantung beban hidup yang dia alami. Tapi semuanya pasti mendapat rezeki. Nah rezeki yang paling nikmat itu yang pertama nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman dan nikmat Islam. Itu yang paling nikmat dapat rezeki itu. Kalau rezeki harta mengandung fitnah. Mengandung fitnah kalau harta. Kayak yang hadir ini. Kita harus mengukur diri kita. Kita kepengen hidup semuanya punya. Rumah punya yang bagus, sawah ladang ada, mobil juga ada. Apakah punya rumah, mobil ada, sawah ladang, kita punya, hidup kita bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang gajinya kecil, penghasilannya biasa-biasa saja. Ya, kayak Pak Haji Abdul Somad. Tapi hidupnya saya lihat bahagia sekali. Amin. Silaturahminya banyak. Saya gara-gara kesini bisa ngajar karena Pak Abdul Somad. Pak Abdul Somad bisa ngasih tahu bahwa saya ngajar kesini gara-gara Kiai Haji Julpa. Dan saya kenapa bisa kenal sama Kiai Haji Julpa?
Karena saya di MUI DKI. Tapi kalau soal derajat, soal cepat karir, saya kalah sama Kiai Haji Zulfa. Beliau sudah ada di PBNU. Wah. Nanti saya ketemu nih dalam peringatan Maulid Nabi SAW. Di daerah saya, Maulid Nabi, penceramahnya Kiai Haji Zulfa Mustafa. Nah, itulah tentang rezeki. Ya, rezeki banyak sedikit, kadarnya itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas setiap orang pasti mendapat rezeki. Rezeki itu yang mana sih? Kalau makanan yang sudah dimakan, ya, kalau yang belum dimakan belum tentu rezeki kita. Tiba-tiba ketika kita mau makan tumpah. Jatuh, habis. Ya bukan rezeki kita. Masya Allah. Rawahu Daruqutni an Anas. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Paham hadis yang ke-342? Bisa ngamalin? Insya Allah. Baik, sekarang hadis yang ke-343. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minaz zunubi zunuban. Sesungguhnya di antara dosa-dosa, yaitu dosa-dosa, la yukaffiru as-salatu. Dosa-dosa itu la yukaffiru as-salatu. Tidak bisa dihapus dengan salat. Jadi dosa-dosa itu diantaranya ada yang tidak bisa dihapus dengan sholat. La yukaffiruhas sholatu. Tidak bisa dihapus dengan sholat. Walas siyamu. Juga dosa itu tidak bisa dihapus dengan puasa. Walal hajju. Juga dosa itu tidak bisa dihapus dengan haji. Walal umratu. Juga tidak bisa dihapus dengan umrah. Yukaffiruha al-humumu. Kemudian ada dosa yang dihapus dengan letihnya, capeknya, pusingnya fi talabil ma'isah, dalam mencari kehidupan. Dalam mencari kehidupan itu pusing apa enggak itu? Apalagi ekonomi sekarang nih. Beras naik apa kagak? Padahal beras itu makanan pokok. Menurut pengalaman saya yang umurnya udah sepuh ini, setiap pemilu memang biasanya begitu ya. Selalu ekonomi itu ada inflasi itu. Termasuk sekarang nih. Tapi ada tapinya. Walaupun mahal, kalau bisa beli nggak mahal. Bisa nggak beli beras? Ya berarti nggak mahal itu. Nah oleh karena itu dosa nggak bisa dihapus dengan sholat, dengan ngaji, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kecuali bisa dihapus dengan al-humumu. Al-humumu itu artinya capek, pusing. Kadang-kadang kita dagang laku, kadang-kadang kita dagang udah setengah hari belum ada yang beli. Bahkan sampai sore belum ada yang beli. Kadang-kadang 3 hari nggak laku-laku. Ya, kerja juga begitu. Ya, gajinya nggak naik-naik dari dulu sampai sekarang. Padahal golongannya udah naik. Jadi penat sekali itu orang cari duit. Orang-orang tua kita dulu, seperti orang tua saya, itu nyari duit, Masya Allah. Jadi kuli. Kadang-kadang begadang malam sampai jam 2. Kemudian siangnya itu ngajar, ya. Ngajar zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Saya ngajar di madrasah dulu beberapa tahun. Masih bujangan tapinya. Kemudian dapat gaji. Senang kan dapat gaji. Kemudian sama teman yang akrab masuk ke warung makan Padang. Kemudian makan
Kemudian besok masuk lagi ke makan bakso. Nggak seminggu habis. Kenapa? Masih bujangan. Kenapa? Karena pada waktu itu guru gajinya kecil-kecil. Ya, guru itu gajinya kecil-kecil, apalagi guru SD. Saya dulu guru madrasah. Kalau sekarang yang namanya guru, waduh, luar biasa bagus nih pemerintah. Kemudian guru ngaji juga sekarang, alhamdulillah. Apalagi guru ngaji yang udah go public. Udah banyak undangan, populer. Di musim maulid ini ada yang sehari 3 kali ceramah. Ceramah 3 kali sehari di Jakarta. Ada juga yang bukan di Jakarta ceramahnya. Di Jakarta, terus di luar kota, dia ceramah. Kayak Zainul MZ dulu tuh. Itu kan paling terkenal sekali itu mubalik. Ya, fenomenal. Bahkan sampai sekarang rekaman ceramahnya dia masih ada. Karena suaranya bagus, logika berpikirnya menarik. Dan saya terakhir ketemu dia sebulan mau meninggal. Tapi saya nggak tahu dia mau meninggal. Di Al-Ma'ruf sana, di daerah Cibubur. Lama sekali dia ngobrol sama saya. Sampai nomor teleponnya saya dikasih. Sampai kita humor-humoran itu sama Kiai Haji Zainuddin MZ. Waktu itu dia habis makan soto di Cibubur. Memang di Cibubur ada soto yang enak. Kemudian dia disuruh makan nggak mau. Kenyang katanya. Nah begitu makan, saya bilang Kiai, walaupun Kiai nggak mau makan, lewat aja situ tempat orang makan, jadi kayak orang mau makan gitu, biar jamaah pada ngikut. Akhirnya dia ngikut. Setelah itu ngobrol-ngobrol itu lama sekali dia ngerokok. Masya Allah. Sampai sekarang saya terkesan sekali itu dengan Kiai Zainuddin MZ. Nah muncul banyak penceramah-penceramah yang lain. Sampai sekarang banyak sekali penceramah yang baru muncul. Nah oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah hidup di zaman sekarang. Hadirin sekalian yang saya hormati, jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa thalabul ma'isah itu adalah merupakan yang mencari penghidupan, merupakan perjuangan yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya anak-anak sekarang tuh supaya dididik mengenal bagaimana capeknya nyari duit. Kenapa? Anak sekarang kadang-kadang baru keluar dari SMA, kemudian kuliah. Udah selesai kuliah S1, cari kerjaan gampang apa susah? Waduh, Masya Allah. Nah, ini hadis yang ke-243. Jadi sesungguhnya di antara dosa-dosa akan dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, yang tidak bisa dihapus dengan puasa, yang tidak bisa dihapus dengan haji. Haji kan ongkosnya mahal. Apalagi sekarang nih naiknya. Berapa? 50 juta ya? Hah? Oh 50. Bayangin coba. Kemudian antri lagi. Cuman herannya, walaupun harganya naik, yang pergi haji itu nggak surut. Antri banyak. Bahkan yang pergi haji itu nggak mesti dia orang kaya. Lihat yang pergi haji itu ada yang dagang sayur, ibu-ibu, tahu-tahu dia bisa pergi haji dari dagang sayur. Bahkan ada tunanetra bisa pergi haji. Haji itu yang penting kemauan, sungguh-sungguh. Ada tukang pijit malam itu yang pakai kelontengan. Di sini masih ada nggak lewat tuh? Dia punya langganan banyak itu. Tapi semangatnya dia ingin pergi haji. Dia ngomong sama istrinya. Kata istrinya, Mas, mana mungkin bisa pergi haji kita? Orang penghasilan kita dari mijit. Malam kadang-kadang dapatnya banyak, dikit, hanya buat makan doangan. Enggak, saya semangat pengen pergi haji. Tiap penghasilan selalu disimpan. Sebagiannya disimpan dengan niat mau pergi haji.
Suatu saat langganannya dia itu orang kaya. Kemudian dia mijit situ. Lalu orang kaya itu ngomong, "Mas, saya ini mau berangkat haji. Jadi nanti kalau saya berangkat haji, nggak kesini lagi dulu ya. Nanti kalau udah pulang baru mijit lagi." Terus dia ngomong lagi sama istrinya, "Mah, kita kan mau berangkat haji nih." "Iya." "Terus gimana?" "Ya, saya kan sering diurut sama tukang urut ini. Bagaimana nanti saya diurut di sana di Mekah?" Sebab seminggu sekali dia mesti diurut. Orang kaya ini, kalau nggak diurut, lemes itu. Habis bagaimana Mas, kata istrinya. "Bagaimana kalau tukang urut itu kita ajak pergi haji?" Tukang urut nggak tahu nih. Tukang urut ngomong sama istrinya, "Mah, bos saya ini mau berangkat haji. Nanti kita beberapa waktu nih, sebulan lebih, 40 hari, nggak ngurut-ngurut. Bagaimana kita?" "Ya kan ada lagi yang langganan lain Mas." Udah dah. Kemudian satu saat ketika dia ngurut lagi kepada orang kaya itu, orang kaya ngomong, kan tadi udah ngomong nih, "Mas, saya mau berangkat haji. Cuman yang ngurut saya di Mekah nggak ada." "Di Mekah ada nggak tukang ngurut sih?" "Ada, dulu saya pernah diurut." Ada sana diurut. Saya dulu waktu saya pergi umroh bukan haji, ada tukang urut itu. Akhirnya tukang urut ini mau diajak pergi haji. "Bagaimana Tuan?" "Ya, bagaimana Pak? Kamu mau nggak kalau saya berangkatin haji?" "Wah, mau dong," katanya. Akhirnya pulang dia ngomong sama istrinya, "Mah, saya mau diberangkatin haji sama langganan." Kata istrinya bilang apa? "Ajak saya, kalau kamu sendiri saya nggak mau." "Kenapa emang? Enak banget katanya kamu pergi haji, saya kagak. Padahal kita hidup sudah sehidup semati. Sekarang udah begini nggak mau diajak saya. Tapi kalau kamu mau berangkat haji juga, saya nggak diajak, kamu nggak boleh berangkat." Waduh, dikasih warning suaminya. Akhirnya begitu lagi ngurut lagi, dia ngomong lagi sama tuannya itu, sama langganannya, "Pak, saya nggak mau pergi haji." "Masa nggak sih nggak mau pergi haji?" "Istri saya larang." "Emang kenapa?" "Karena dia nggak pergi haji, ikut." Akhirnya orang kaya itu ngomong sama istrinya, "Mah, gimana ini? Bang urut nggak mau pergi haji sama saya, padahal kita ongkosin. Bagaimana kalau nanti mamah yang ngurut saya di sana?" "Loh, enak banget, masa saya ngurut juga berangkat pergi haji juga, bikin haji juga. Saya mau full dong ibadah di sana. Masa ngurutin Mas," katanya. "Kalau di sini sih nggak apa-apa." Akhirnya dia mikir berdua itu suami istri. Wah, kalau begitu istrinya kita ajak aja dah, katanya. Akhirnya dibilangin namanya yang tukang urut itu bahwa istrinya akan diberangkatkan juga haji. Karena istri juga kalau lihat suaminya berangkat haji, nanti siapa yang nonton di sana? Melaksanakan haji. Siapa yang nonton, katanya. Makanya dia nggak mau tuh suaminya pergi haji, kecuali kalau diajak. Akhirnya diajak dua-duanya berangkat haji. Suami istri. Itu rezeki namanya yang Allah berikan kepada orang yang mau berangkat haji. Satu lagi hadis, masih ada waktu ya. Nah, ini hadis yang ke 343 memang menarik. Bahwa capeknya cari nafkah, berjuang untuk keluarga, itu bisa menghapus dosa-dosa yang ada pada kita. Tapi kalau bapak-bapak udah istirahat ya, udah pensiunan, ini yang masih muda-muda nih, yang sedang semangat, jangan malas ya, istiqomah yang muda-muda untuk mencari nafkah keluarga. Karena dihapus dosa-dosa kita itu dengan mencari nafkah untuk apa? Untuk keluarga. Kemudian hadis ini rawahu Ibnu Asakir, hadis riwayat Imam Ibnu Asakir. Sekarang hadis yang berikutnya 344. Hadis yang ke-344, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saati, di antara tanda-tanda hari kiamat, di antara tanda-tanda hari kiamat, ayyur fa'al ilmu, bahwa ilmu itu diangkat. Ini ilmu apa yang dimaksud diangkat? Ilmu agama. Sekarang banyak orang yang pintar ilmu agama ya, kok diangkat? Keberkahannya. Dan juga walaupun sekarang banyak orang pintar ya dalam masalah agama, tapi dibandingkan dengan orang-orang dulu, kiai-kiai dulu, masih kalah. Mengapa? Kiai-kiai dulu ilmunya banyak, mengamalkannya istiqomah. Ya, kalau sekarang kadang-kadang hanya pandai ngomong, pandai berdiplomasi, pandai menyusun kata-kata, tapi yang menyentuh kalbu ketika dia ngomong, penceramah sekarang agak jarang. Kalau dibandingkan dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kalau beliau ceramah banyak orang yang nangis. Coba kalau Zarkashi, ada nggak yang nangis? Ketawa melulu. Itu susah karena dari hati, dari kolbu. Jadi diangkat ilmu. Kemudian itu tanda hari kiamat. Lalu yang berikutnya, wa yazharul jahlu, dan kebodohan nampak. Kedunguan, kebodohan itu nampak sekali sekarang ini. Orang yang paham agamanya hanya sebatas dia tahu aja, tapi udah bisa ngomong agama, begitu pinter, begitu hebat diplomasi ngomongannya itu. Kalau orang dulu, kalau ngomong tuh nggak mau sembarangan. Jadi takallam, fakir qabla an tatakallam. Pikirin dulu sebelum kamu ngomong. Kalau orang sekarang takallam, ngomong dulu baru mikir. Ngomong dulu baru apa? Baru mikir. Kalau dibandingkan ilmu, karomahnya beda dengan orang dulu. Orang dulu walaupun ilmunya tidak banyak, tapi punya karisma, punya karomah, punya kehidupan yang berkah. Masya Allah. Itu orang-orang dulu, ulama-ulama dulu. Nah sekarang ini ulama-ulama dulu masih ada nggak? Udah kurang, udah jarang ulama-ulama sekarang. Baik, jadi wayazharul jahlu, nampak kebodohan. Wayazharul jahlu, nampak kebodohan. Kemudian wayabsuwaz-zina, menyebar perzinahan. Perzinahan sekarang ini menyebar, bahkan disebarkan lewat YouTube, lewat HP. Coba kalau kita buka HP, programnya, ya, tampilannya itu macam-macam. Begitu kita buka, orang telanjang. Begitu kita buka, ceramah agama. Kira-kira yang diterusin ceramah agama apa orang telanjang, Pak? Semua punya HP dalam satu keluarga. Bapaknya punya HP, ya, ibunya punya HP, anaknya punya HP, kakek neneknya juga punya HP. Sehingga rumah itu sepi, mencekam. Kenapa ini? Nggak tahunya pada main HP. Cucunya ada di depan rumah, ya, lagi main HP dengan teman-temannya. Kemudian istrinya di dapur lagi main HP, diam gitu. Bapaknya juga ikut main HP ini hari Minggu ini. Kakeknya juga ikut main HP. Neneknya juga ikut main HP. Ibu masih main HP gak, Bu? Loh, kalau yang jawab Bapak. Itu sekarang itu. Itu keniscayaan, tidak bisa ditolak. Teknologi, tergantung kita yang memanfaatkannya. Mau apa yang kita lihat? Ceramah agama, ya, nasihat-nasihat, ya, ilmu, macam-macam tentang penyakit, prostat, apa ini obatnya, itu dijelaskan di situ.
Nah sekarang itu menyebar memang ilmu dan kita bisa milih, tapi pemahamannya kadang-kadang nggak pas, saudara-saudara sekalian. Jadi yang berikutnya wayabsus zina. Sekarang perzinahan itu makin menyebar. Kalau dulu kan diam-diam, tempatnya juga khusus. Kalau sekarang di HP tinggal milih, Pak. Mau channel mana ini? Tinggal milih. Terang-terangan sekarang, Masya Allah. Makanya terjadinya unjuk rasa sekarang ini di Rempang misalnya, di Kalimantan misalnya, begitu dahsyat. Kita mohon kepada Allah supaya kezoliman hilang di muka bumi ini, terutama di muka bumi Indonesia. Belum lagi sekarang yang kita prihatin bagaimana Yahudi Israel ya. Kalau Yahudi itu agama, Israel itu bangsa, Zionisme. Sekarang ini Aqsa sudah dikuasai oleh Hamas. Ada 3 Aqsa, Hamas, nggak hafal saya itu. Hamas, kemudian tuh sekarang udah dikuasai. Tapi baru 3 kalau nggak salah yang dikuasai. Sekarang di Masjid Aqsa itu udah nggak dijaga lagi oleh mereka. Dulu waktu saya ke sana, ke Aqsa, ke Palestina, itu mencekam sekali. Ketika di imigrasi itu udah mulai mencekam. Nunggu sampai setengah hari untuk masuk ke dalam Palestina, ke Palestina. Nunggunya sampai setengah hari. Kenapa? Karena memang pemeriksaannya begitu ketat. Yang muda-muda nggak boleh masuk. Salah huruf paspornya nggak bisa masuk. Nah, ketika kita nunggu-nunggu itu di sana mencekam sekali. Ada pengalaman yang menarik, ibu-ibu ini. Pada waktu kita menunggu itu di imigrasi, tiba-tiba ada rombongan ibu-ibu pakai jilbab. Wah, ketemu dari Indonesia sama-sama pakai jilbab. Beri salam dari Indonesia. Assalamualaikum. Kemudian ngobrol. Kayaknya gitu bersaudara, akrab gitu, sesama muslim, sesama muslimah. Kemudian ketika sedang kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mereka ini ada yang ke belakang. Kemudian dari ibu-ibu dari Indonesia ini, rombongan saya juga ada yang ke belakang. Terus begitu keluar, dia punya jilbabnya itu terbuka. Ternyata ada salib gede banget. Salib. Ibu-ibu pada ngasih tahu, itu bukan muslimah katanya. Pakaiannya sama. Pakai jilbab. Kerudungannya itu panjang, ketutup. Dan mereka ramah. Udah gitu, ramah lagi ngomongnya gitu. Assalamualaikumnya juga. Ketahuan begitu dibuka jilbabnya, salib di sini. Ya Allah, kita kecewa bener nih. Itu terjadi itu. Pada waktu itu. Kalau sekarang nih mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Sehingga mereka tidak menjadi bangsa yang selalu terjajah. Mudah-mudahan juga tidak terjadi perang dunia ketiga. Kenapa? Karena Israel siapa yang backingin? Tuh udah pada tahu, anak kecil aja tahu. Indonesia lagi maaf. Hamas, ya, kemudian di Palestina itu siapa yang backingin? Rusia ya, Rusia, apalagi terus Cina. Itu kalau perang dunia ketiga. Makanya kemarin diinformasikan supaya kunut nazilah. Ya, kunut apa? Nazilah setiap sholat diinstruksikan ya enggak. Dahsyat sekarang ini, mudah-mudahan tidak terjadi terus. Ini permainan dunia, ya negara-negara besar sekarang ini ngeri sekali. Mudah-mudahan nggak sampai perang dunia ketiga. Amin ya robbal alamin. Wa yabsuz zina, dan menyebar perzinahan. Wa yusrabal khamru, dan orang yang minum khamr, minum minuman keras, segala macam minuman yang memabukkan, bahkan obat-obat yang memabukkan, ya, morfin, segala macam itu narkoba,
itu dahsyat sekali ya. Diminum, dipakai. Sekarang ini yang namanya narkoba kan nggak kelihatan. Makanya anak-anak ada yang ngerampok itu berani umur 18 tahun, 16 tahun. Kenapa? Ketika ngerampok pakai narkoba. Berani itu walaupun begitu, udah nggak takut lagi. Itu menyebar itu, na'udzubillah min dzalik. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ya ini yang menarik. Wa yazhabar rijalu wa tabqan nisa'u. Laki-laki sedikit, sedangkan perempuan jumlahnya lebih banyak. Sekarang Indonesia banyakkan mana perempuan sama laki-laki? Perempuan. Nanti lebih banyak lagi. Bandingannya nanti dalam hadis lain saya baca, di sini juga ada perempuan laki-laki 1, perempuan 50. Udah terjadi belum? Belum ya. Ya, wa yadhhabar rijalu, dan habis laki-laki, wa tabqan nisa'u, sedangkan perempuan berkembang, hatta yakuna, sampai adalah li khamsina imra'atan, perempuan 50 ya, qayyimun wahid, sedangkan laki-laki 1 berbanding 50. Sekarang udah 1 berbanding 50 enggak? Itu 1 berbanding 50. Kalau saya baca di hadis Riyadhus Shalihin, yang 50 perempuan tuh ngikutin laki, pengen dikawinin. Nah kemudian kalau 50 1 laki, kira-kira mampu nggak bapak-bapak? Ada pertanyaan lagi, kalau mereka nikah, batasnya kan hanya sampai 4. Kalau 50 boleh nggak? Sebab mereka juga pengen punya suami. Bahkan saya dengar kemarin lagi rame itu. Nggak apa-apa katanya 50. Karena darurat katanya. Ada ustadz yang memfatwakan kayak gitu. Ya Allah, jadi rame itu. Dan itu sesuai dengan hadis. Bandingannya nanti perempuan 50, laki 1. Pak Haji Abdul Somad nih, diikutin 50 perempuan. Nggak ketemu Pak Haji. Pak Haji Somad nggak bakal ketemu ya perempuan. Dan hadisnya begitu. Jadi itu tanda-tanda dari hari kiamat. Yang pertama, ilmu diangkat keberkahannya. Ilmu memang berkembang sekarang ini. Ya, cara berpikir juga sangat berkembang. Kemudian ilmu diangkat, kebodohan nampak jelas gitu, terang-terangan, ya enggak? Yang namanya kebodohan. Kemudian perzinahan menyebar, khamr dan yang memabukkan dan sebangsanya itu juga banyak yang orang minum. Banyak yang orang jadikan minuman pesta besar, itu senang. Kemudian laki-laki banyak yang habis, ya, wa yazhabur rijal, sedangkan perempuan tetap gitu banyak berkembang. Laki-laki lahir perempuan, lahir perempuan, lahir perempuan. Lahir laki 1, kemudian lahir perempuan mulu. Sehingga satu pasang orang menikah itu anak perempuannya 5, lakinya 1. Dan itu berkembang terus itu, dan itu tanda hari kiamat. Luar biasa itu tentang tanda-tanda hari kiamat. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an. Saya kira itu beberapa hadis yang saya sampaikan. Jadi hadis yang ke-342, hadis yang ke-343, hadis yang ke-344. Mudah-mudahan kita semua memahaminya, sehingga jangan sampai anak cucu kita terjerat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat. Saya kira cukup. Ada yang nanya sekitar apa yang saya jelaskan? Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda ada nggak ini?
Udah pada paham semuanya ya? Berarti tinggal mengamalkan. Kira-kira yang paling urgen sekali untuk kita amalkan yang mana ini di sini? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang terakhir. Nggak setuju Bu ya? Lagi udah gak ngalamin kita. Udah jadi di alam kubur kita udah. Masih lama. Sekarang perbandingannya masih lumayan, tapi nggak sampai segitu. Paling banyak juga dia perbandingannya 4 lah. Lebih dari 4 belum terjadi. Itu kita nggak ngalamin semua. Tapi urgen juga yang ke 343 ini. Tentang mencari nafkah. Terutama yang muda-muda nih, yang sedang bersemangat mencari nafkah. Apakah dia jadi pedagang sekecil apapun, apakah dia pegawai negeri, pegawai swasta, ya, semangat, ya, jangan lemas ya untuk masa depan. Dulu orang-orang tua kita juga dulu semangatnya luar biasa. Sekarang mereka sudah istirahat, sudah pensiun, sudah mengalir itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat anaknya dan lain sebagainya. Nah, yang muda-muda ini harus semangat. Kenapa? Karena capeknya itu bisa menghapus dosa. Ini jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi kita bisa mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا